Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, berhubungan sekarang masih di bulan Syawal, kami dari kelompok 3 dari Handka Planik ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, tujuan dibuatnya video ini untuk sedikit mempresentasikan hasil kerja kami dan untuk sebagai pemilihan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Arti Yusdiarti. Handka Planik, apa sih Handka Planik itu? Nah, pasti kalian penasaran kan? Makanya ikutin terus ya video kita sampai habis. Nah, sebelum memasuki apa itu Handka Planik, di sini saya akan memperkenalkan orang-orang di balik perusahaan kami, atau kelompok 3, yaitu saya sendiri, Novita Yulanda dari program studi agribisnis, ada Fikriawan dari program studi agribisnis, ada Farhan Firmansyah dari program studi agribisnis, ada Ajeng Ayu Utari dari program studi agribisnis, ada Melina Sihombing dari program studi agribisnis, dan Dio Dwi Aji dari program studi agribisnis. Selanjutnya nanti kita akan membahas apa itu Handka Planik. Handka Planik adalah sebuah perusahaan yang didirikan atas dasar rasa keprihatinan dan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya sampah plastik, di mana plastik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perusahaan kami ini berfokus pada pembuatan plastik organik atau bioplastik. Plastik ini mudah terurai dan ramah lingkungan. Nah, nama Handka Planik sendiri diambil dari dua kata. Handka yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti perubahan, dan sedangkan Planik adalah singkatan dari plastik organik. Nah, harapannya dengan didirikannya perusahaan ini dapat memberikan perubahan terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dari perusahaan yang akan kelompok kami jalani ini. Nah, produk ini kami singkat menjadi PLIS. Apa sih itu PLIS? PLIS merupakan singkatan dari plastik limbah sawit. Nah, produk ini merupakan produk yang ramah lingkungan karena mudah terurai 3-4 bulan saja lamanya. Tidak seperti plastik pada biasanya yang membutuhkan waktu lama, bahkan bertahun-tahun untuk dapat terurai. Nah, dibuatnya plastik limbah sawit ini bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga kami berharap plastik limbah sawit ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan, seperti itu, sehingga lingkungan dapat menjadi lebih sehat, bersih, dan asri. Kok bisa bersih, asri, dan sehat? Tentu saja bisa, karena plastik limbah sawit ini berbahan baku dari limbah sawit, seperti itu, yang mudah terurai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek lingkungan makro. Nah, aspek lingkungan makro ini terbagi menjadi 6 yang sering kita sebut menjadi PESTEL. Apa aja sih PESTEL itu? Mari kita simak. Nah, yang pertama ada P, yaitu politik. Dilihat dari politik, perusahaan ini relatif aman karena perusahaan dengan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi limbah plastik untuk mencapai lingkungan yang bersih, asri, dan sehat. Yang kedua ada E, yaitu ekonomi. Nah, dilihat dari ekonomi, usaha ini sangat menguntungkan karena yang pertama, Bogor merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia. Yang kedua, banyaknya pasar swalayan yang ada di daerah Bogor. Yang ketiga, produk ini itu dapat digunakan oleh setiap kalangan, baik tua, muda, pedagang, ibu rumah tangga, pegawai, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada S, yaitu sosial. Nah, dilihat dari segi sosial, produk ini tuh sosial banget karena produk ini digunakan oleh siapa saja, tidak memandang agama, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, plastik organik ini juga plastik yang mudah terurai sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
keempat ada L, legal atau hukum. Nah, untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dari hukum, kami akan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mendapatkan izin usaha. Selain itu, kami pun akan bekerja sama dengan pengusaha kelapa sawit agar supply tetap kontinu. Selain itu, jika usaha terus berkembang, kami akan bekerja sama memperluas jaringan dengan pengusaha sawit di luar daerah. Nah, yang kelima ada E, yaitu environment. Untuk memproduksi plastik limbah sawit ini membutuhkan banyak sekali air. Nah, cocok sekali di Bogor yang terkenal dengan kota hujannya. Selain itu, bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di Bogor khususnya. Nah, yang terakhir itu ada T, yaitu teknologi. Untuk penggunaan tahap awal, kami menggunakan 2 mesin saja, yaitu mesin pembuat biji plastik dan mesin pembuat plastik. Untuk pemasarannya sendiri, kami menggunakan sosial media dalam mempromosikan produk ini sekaligus untuk memasarkan ke daerah lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan mikro. Aspek lingkungan mikro tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pesaing. Plastik limbah sawit ini belum banyak dikenal oleh orang-orang. Bahkan untuk produknya sendiri saya rasa jarang di pasaran, bahkan mungkin tidak ada gitu. Dan pesaing dari produk kami ini adalah bioplastik yang berbahan dasar dari singkong. Saya rasa untuk berbahan dasar singkong ini kita semua sudah banyak tahu lah gitu beritanya tentang bioplastik tersebut. Dan sedikit opini dari saya, menurut saya bahan dasar singkong ini sedikit ada kekurangan, di mana singkong tersebut adalah merupakan salah satu bahan pangan di Indonesia sendiri. Apabila dijadikan bioplastik tersebut, maka untuk suplai dan bahan bakunya mungkin akan bersaing dengan kebutuhan pangan dengan masyarakat. Di nomor 2 ada pembeli. Kami pastikan produk kami ini dapat dibeli oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dimanapun kalian berada, kalian dapat membeli produk ini, dan kami harapkan produk kami ini mampu mengganti plastik-plastik konvensional atau plastik yang ada di luar sana yang sering kita pakai, yang kita gunakan sampai saat ini, dengan produk kami yang jelas berbahan dasar yang lebih aman dibanding dengan plastik kimia yang lainnya. Di nomor 3 ada pemasok. Untuk bahan baku sendiri kita mengambil dari perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Sumatera. Kenapa di Sumatera? Karena Sumatera ini adalah wilayah penghasil sawit terbesar di Indonesia, dan juga akses transportasi yang mudah diakses. Untuk transportasi laut bisa melalui pelabuhan Bakauheni Lampung sampai dengan Tanjung Priuk. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini ada strategi pemasaran yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada produk. Produknya adalah plastik dari limbah sawit berupa tandan kosong yang cepat dan mudah terurai 3-4 bulan. Dan produk ini diberi nama Please. Nomor 2 ada Place. Perusahaan kami ini terletak di Ciawi, Bogor, yang berada di tengah-tengah antara wilayah Jakarta, Sukabumi, Cianjur, dan Tangerang. Di nomor 3 ada Price. Untuk ukuran yang besar dihargai Rp40.000 dengan isi 50 piece. Untuk ukuran sedang dengan isi yang sama dihargai Rp26.000. Untuk ukuran yang kecil dengan isi yang sama 50 piece dihargai Rp15.000. Di nomor 4 ada promotion. Untuk promosinya pasti kita akan melalui media sosial. Yang pertama ada seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, dan yang lain-lainnya. Juga kami ada website perusahaan, dan ada juga online shop
kami akan bekerja sama dengan online shop yang biasa kalian pakai seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya pada awal launching produk kami ini, kami pastikan akan ada sale dan juga giveaway pastinya untuk promosi produk kami, karena kita pasti tahu dan kita pasti suka dengan yang namanya sale. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang STP dari produk kami. Yang pertama itu ada segmenting. Untuk segmenting dari pasar dari produk kami sendiri, kami berencana untuk memasarkan produk kami ini di sekitaran wilayah Bogor, dikarenakan wilayah Bogor sendiri cukup banyak memiliki swalayan dan pasar dengan penduduk yang berpendapatan sedang dengan gaya hidup yang tidak terlalu tinggi. Lalu yang kedua itu ada targeting. Untuk targeting produk kami sendiri, kami akan memasarkannya kepada para pedagang dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Lalu yang ketiga itu ada positioning. Positioning dari produk kami itu cepat dan mudah terurai, yaitu sekitar 3-4 bulan. Lalu harga lebih murah dibandingkan dengan plastik organik lainnya. Lalu produk kami juga mempunyai slogan, yaitu kantong plastik, pakai yang aman please. Lalu logo produk yang menarik dan berbeda tersedia, bisa dilihat di PowerPoint di atas itu dengan gambar daun kelapa sawit please, yaitu please singkatan dari plastik limbah sawit. Lalu selanjutnya itu ada aspek teknis, skala operasional, dan luas produksi. Untuk ketersediaan bahan baku plastik organik ini dari limbah kelapa sawit, yaitu tandan yang dibuat dari tandan kosong kelapa sawit. Untuk volume dari tandan kosong kelapa sawit di Indonesia itu diperkirakan mencapai 27,6 juta ton. Tandan kosong kelapa sawit juga tersedia sepanjang tahun. Jadi kami tidak akan kesulitan dalam mencari bahan baku untuk produksi tanpa perlu menanam. Jadi kami hanya memanfaatkan limbah-limbah yang tersedia. Pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia juga makin tahun itu terus meningkat, yang membuat terjaminnya ketersediaan bahan baku untuk membuat produk dari plastik organik ini. Untuk kapasitas pegawai sendiri, saat ini kami mempekerjakan 5 orang pegawai dan memanfaatkan tenaga kerja kelompok kami dengan memaksimalkan kinerja kami. Lalu yang selanjutnya itu ada permintaan konsumen. Kami memproduksi plastik organik ini sekaligus dalam rangka mendukung program pemerintah Bogor, yaitu Bogor tanpa plastik, yang dimana masyarakat diminta untuk mengurangi sampah plastik agar mengurangi pencemaran terhadap lingkungan dengan limbah plastik yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di dalam tanah itu tersendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses produksi dan layout. Nah, tahap pertama itu ada tandan kelapa sawit dan cacah dan dibersihkan. Untuk menghilangkan pigmen dan sisa lignin, maka perlu dilakukan proses pembersihan atau bisa disebut bleaching. Proses selanjutnya yaitu delignifikasi tandan kelapa sawit. Delignifikasi ini merupakan proses bertujuan melarutkan komponen, dan delignifikasi yang diharapkan komponen seperti hemiselulosa dan komponen lain yang dapat larut. Selanjutnya ke proses oksidasi tandan kelapa sawit. Nah, setelah melakukan proses oksidasi tandan kelapa sawit ini, lanjut ke proses selulosa tandan kelapa sawit teroksidasi.
selulosa yang dapat dari proses delignifikasi yang disaring untuk memisahkan dengan pelarutnya selulosa yang masih warna coklat gelap karena masih ada pigmen dan sisa lignin yang masih terikat di dalam selulosa. Dan berat selulosa ini dihitung juga untuk mengetahui persen yang akan didapat. Selanjutnya untuk pemutihan tandan kelapa sawit, setelah selesai pembersihan atau bleaching akan mendapatkan selulosa yang warna putih bersih atau cerah. Warna putih cerah tersebut menunjukkan bahwa pigmen serta lignin sudah larut sehingga didapat selulosa dan kemurnian tinggi. Di tahap ketiga, proses pulming tandan kelapa sawit. Proses pulming ini hasil pemisahan serat dari bahan baku. Pulming ini terdiri dari serat-serat selulosa dan hemiselulosa sebagai bahan baku bioplastik. Selanjutnya, mixing dan co-blending bioplastik sawit. Nah, setelah melakukan mixing dan co-blending bioplastik sawit ini, maka jadilah biji plastik limbah sawit. Lalu jadikan lembaran plastik. Lalu lembaran plastik itu diseling dan dicetak menggunakan mesin pembuatan plastik, lalu menjadi produk plastik organik. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia, yaitu ada 6 sumber daya manusia. Yang ke-1 adalah manajer, yang kedua bidang produksi, yang ketiga bidang pemasaran, yang keempat bidang penyediaan logistik, yang kelima bidang pengemasan, yang keenam bidang administrasi dan keuangan, dan juga ada 5 pegawainya. Hai, kembali lagi dengan saya Novita Yolanda. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang aspek keuangan. Namun, di dalam video ini saya tidak akan menjelaskan sedetail mungkin aspek keuangannya, karena akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nanti durasi video ini panjang banget. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang biaya investasi. Nah, kita langsung ke total-totalnya aja ya. Kalian bisa lihat PowerPoint-nya di atas ini. Pokoknya kalian lihat di PowerPoint-nya pokoknya. Total biaya investasi itu ada 266 juta rupiah. Ada mesin biji plastik, mesin pembuat plastik, dan gedung. Dan selanjutnya biaya operasional itu ada 2, biaya tetap dan biaya variabel. Kita akan membahas biaya variabel. Biaya variabel itu biaya habis pakai, totalnya itu ada 2.760.000. Ada ampas sawit membutuhkan, ini biaya perhitungan dalam per bulan ya, nanti bisa dikalikan untuk per tahunnya. Ampas sawit membutuhkan 1.000 per kilo dalam sebulan, harganya 500, aditif okso 52.000 sekilo, pewarna 48.000 sekilo, dan bahan lainnya 500.000. Dan biaya tetapnya itu ada tenaga kerja. Karena kita perusahaan baru mulai, jadi kita memakai tenaga kerja cuma 5 orang, dan gajinya pun cuma 1.200.000, yang apa-apa lah ya, pokoknya digaji. Dan kita memanfaatkan tenaga kita untuk membangun perusahaan ini. Nah, dan untuk biaya listrik dan air itu sekitar 350.000. Jadi total biaya variabel ditambah biaya tetap 9.110.000. Dan di bawahnya ada lagi biaya izin usaha dalam 1 tahun 3.500.000. Nah, untuk biaya operasional per tahun itu 9.110 dikali 12 bulan, jadi 109.320.000. Nah, untuk penerimaan dari produk ini sendiri kita terbagi menjadi 3, yaitu ada plastik besar, sedang, kecil. Yang besar seharga 40.000 dan yang sedang seharga 26.000, yang kecil 15.000. Jadi total penerimaan dari seluruh produksi per bulan sekitar 19.200.000. Oh ya, satu piece plastik kita itu isinya 50 lembar. Nah, untuk total penerimaan per tahun sendiri 230.400.000, dan keuntungan per bulan itu sekitar 10.090.000. Dan untuk keuntungan per tahun itu 117.580.000. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin sedetailnya bisa lihat proposal kami.
Dan sekiranya bila ada kata yang salah, mohon maaf. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.